Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afrialdi dan ini adalah podcast pertama saya yang berjudul Corona dan efeknya pada pasar. Corona, kita sering dan hampir 2 tahun ini kita terus mendengar adanya virus corona di negeri kita. Jadi apa itu corona? Penyakit virus corona adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2. Ini adalah jenis penyakit baru di tahun 2019 akhir yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina dan akhir Desember 2019. Menular antara manusia dengan cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk negara kita yaitu Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown. Dan coronavirus ini juga udah termaksud yang namanya pandemi. Pandemi penyakit yang menyebar di seluruh wilayah yang luas, misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia. Dan cara-cara penyebarannya, mungkin sebagian besar yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin atau mengembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Kamu mungkin dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika kamu berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Kamu juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut. Nah, mungkin penyebaran COVID-19 seperti itu. Nah, setelah kita tahu bagaimana virus corona ini ada dan cara penyebarannya, terus apa sih yang membuat terhubungnya masalah virus corona ini dengan pasar tradisional? Seperti di Aceh contohnya. Dengan pandemi saat ini, orang-orang akan takut keluar, orang-orang akan takut yang dengan namanya terkena virus corona. Jadi apa dampaknya untuk perekonomian? Sektor perekonomian ya pasti akan sangat lesu. Pasar tradisional di Langsa pun akan menerima pendapatan yang drastis menurun, misalnya mungkin sampai 50%, seperti penjual cabai, penjual makanan, penjual ikan, ayam, daging. Nah, pendapatan menurun ini diakibatkan masyarakat yang takut belanja ke pasar. Mayoritas pelanggan yang jualan di warung juga sedikit yang beli. Nah, karena aktivitas yang seperti ini juga dibatasi oleh adanya virus ini, yang COVID-19. Pasar juga bisa ramai, tapi hari-hari penting saja seperti hari megang, saat-saat hampir hari raya. Nah, di situ baru ramai. Setelah itu mungkin pasar akan sepi kembali karena banyak acara-acara yang tidak diperbolehkan saat COVID-19, seperti pernikahan, maulid, atau segala macam. Padahal jika kita telusuri harga-harga di pasar ya relatif normal, meskipun ada kenaikan sedikit 2 hari atau 5 hari, seperti harga cabai
20.000 sampai 25, bawang putih 22. Dan pasokan-pasokan barang juga terlihat lancar, stoknya melimpah, tapi pembelinya yang susah. Biasanya pedagang-pedagang ini berjualan sampai sore. Sekarang siang saja sudah banyak yang tutup. Hal ini juga pernah saya tanyakan kepada penjual ayam di pasar. Diungkapkan oleh Roni, ia mengakui omsetnya menurun sekitar 50%. Pada kondisi normal, biasanya dia bisa menjual sampai 200 kg daging ayam. Kalau kondisi saat ini, mungkin yang dapat dia jual itu sekitar 90 sampai 120 kg ayam per hari. Dengan angka tersebut, Roni sangat bersyukur, dan harga daging ayam pun dibilang cukup normal, yaitu 25 sampai 27.000 per kilogram. Meskipun pembeli justru mengurangi kuantitas pembeliannya. Harapan Roni, masyarakat bisa kembali belanja di pasar tradisional. Memang dampak pandemi ini masih ada dan cukup berdampak bagi para pedagang. Harapannya supaya cepat terselesaikan masalah pandemi sekarang. Itu ujarnya.